Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swaluddin, NIM 1191204. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rufah dengan NIM 11912030. Kelas HKI 4B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahlul Fikri dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 4B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Turut Fajar. Saya dari HKI 4B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Muksita. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam semester 4 kelas B dengan nomor NIM 1191222. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Abidah, Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam, NIM 1191240. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Sugara, NIM 1191203. Baiklah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu sebelum saya masuk apa yang ingin saya lakukan di video ini. Sebelumnya, nama saya Ayub, NIM 119125052. Saya salah satu mahasiswa IAIN Pontianak yang dimana saya itu ada di Prodi HKI Hukum Keluarga Islam, tepatnya di kelas B. Jadi tujuan hadirnya video yang saya buat ini yaitu untuk saya ingin menjelaskan syarat-syarat atau dan akibat batalnya sebuah perjanjian. Tapi sebelum masuk ke materi, saya ingin sedikit menjelaskan apa sih itu hukum perikatan. Jadi seperti ini, hukum perikatan itu adalah hukum di mana kedua belah pihak ini melakukan sebuah perjanjian melalui kontrak. Maka di situ ada ikatan hukum di dalamnya. Jadi untuk syarat-syarat pembatalan hukum perikatan ini ada berapa? Salah satu wan prestasi. Dalam wan prestasi di suatu hukum perikatan itu maka dibatalkan. Dan juga ada beberapa pembatalan yang diadakan. Ini menurut mengenai batalnya perjanjian, yaitu suatu perjanjian dibuat dengan tidak memenuhi syarat pasal 1320 KUHP Perdata, bisa berakibat kepada batalnya sebuah perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak tadi jika tidak memenuhi pasal KUHP Perdata ini. Dan juga ada pembatalan ini ada dua kriminologis yang memiliki konsekuensi yuridis. Ada dua. Yang pertama itu dari awal perjanjian itu terjadi dibatalkan atau dianggap tidak pernah ada. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Dari semula tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian, tidak pernah terjadinya suatu ikatan. Yang kedua itu bila salah satu syarat subjektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian itu bukannya batal demi hukum, tetapi sudah batal sejak awal. Jadi itu berupa syarat-syarat perjanjian. Namun mungkin di benak korban bertanya, apa sih akibat dari ketika seseorang ini melakukan pembatalan perjanjian? Maka ada beberapa akibat yang terjadi ketika pembatalan perjanjian ini dilakukan.
Contohnya dari pihak A dan pihak B ini melakukan sebuah perjanjian bisnis, maka pihak B ini melakukan sebuah manifestasi atau pembatalan perjanjian. Untuk akibatnya si pihak B ini harus mengganti modal plus untung yang dilakukan dari perjanjian tadi. Jika tidak, maka kasus ini bisa diperpanjang dan bahkan bisa menuju ke pidana, karena ini bisa dikatakan penipuan. Jadi untuk akibat ini jika dilakukan maka fatal, maka bisa berujung ke jeruji besi jika terjadi. Namun jika kasus seperti ini bisa mampu atau dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka akan jauh lebih baik. Tapi jarang sih jika ada kasus seperti ini dilakukan tindak hukum pidana, melainkan melalui hukum perdata, yaitu bisa dengan secara kekeluargaan juga. Namun tapi itulah tadi, jika dilakukan tidak mengganti dari keuntungan dari perjanjian tadi itu, tidak dilakukan penggantian atau ganti rugi, maka si pihak A ini boleh atau diwajibkan untuk memperpanjang urusan ini ke pengadilan. Saya rasa untuk penjelasan yang saya lakukan tentang pembatalan dan akibat dari hukum perjanjian ini, pembatalan hukum perjanjian ini, saya rasa sudah sampai sini, karena pengetahuan saya juga masih minim dan saya untuk di sini mencoba untuk mendalami. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berusaha menjelaskan ataupun melanjutkan presentasi dari kawan-kawan saya, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan berusaha menjelaskan ataupun memaparkan kapan sih perikatan itu bisa terjadi dan kapan juga perikatan itu bisa berakhir. Sebelum kita menjauh lebih dalam lagi, alangkah lebih baiknya kita lebih mengetahui terlebih dahulu kapan sebenarnya perikatan itu bisa terjadi. Pada dasarnya, banyak sekali hal-hal yang menyebabkan perikatan itu bisa terjadi, dan banyak juga hal-hal yang menyebabkan kapan perikatan itu bisa berakhir. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berusaha memaparkan sedikit penjelasan kapan perikatan itu bisa terjadi. Seperti misalnya kita ambil contoh orang yang mempunyai hutang. Dari contoh tersebut, kita bisa mengetahui bahwasanya orang yang berhutang ini memiliki perjanjian ataupun memiliki hutang kepada siapa? Kepada seseorang yang memberi hutang tersebut. Dalam hal seperti ini, berarti di antara orang yang berhutang ataupun orang yang memberi hutang ini terjadi perikatan. Dalam arti kata, kalau seandainya orang yang berhutang ini belum melunasi hutangnya ataupun belum membayar hutangnya, maka pada saat itu juga dia akan terus terikat. Maka pada saat itu juga dia akan selalu bersama dengan orang yang memberi hutang tersebut. Nah, terus pertanyaannya, kapan sih perikatan ini bisa berakhir? Nah, pada kasus seperti ini, perikatan ini bisa berakhir apabila seseorang ini sudah membayar hutangnya. Jadi ketika ada seseorang yang berhutang ataupun ada seseorang yang memberi hutang, maka pada saat itu dia sudah menjalin perikatan
Dalam arti kata dia ni harus selalu bersama. Kenapa bersama? Karena ada sebuah perikatan. Apa perikatannya? Iaitu dia sudah ada utang dan juga ada yang menghutangi. Bukan hanya itu saja, kita bisa juga melihat contoh dari kasus antara anak buah dengan seorang majikan. Nah, di antara anak buah dan seorang majikan ini kan ada perikatan. Kenapa ada perikatan? Karena ada anak buah yang kerja kepada seorang majikan. Otomatis seorang majikan ini harus membayar upah kepada seorang pembantu tersebut. Jadi selama bos ini ataupun majikan ini belum membayar upah ataupun belum membayar gaji, maka pada saat itu akan selalu terjadi perikatan. Kenapa terjadi perikatan? Karena di antara bos dan si majikan ini bekerja sama. Dalam arti kata di antara mereka berdua ini ada pihak yang mengeluarkan tenaga dan ada juga pihak yang menghemat tenaga. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena di antara bos dan pembantu ini tidak sama. Maka pada saat itu juga terjadi perikatan di antara mereka berdua. Kapan berakhirnya perikatan ini? Nah, berakhirnya ketika si bos ini sudah membayar ataupun sudah mengerjakan kewajibannya, iaitu membayar kepada anak buah tersebut. Jadi ketika kita belajar kapan sih sebenarnya perikatan itu bisa terjadi, sebenarnya banyak sekali. Bahkan juga sudah diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu sendiri. Banyak sekali sebenarnya hal-hal yang menyebabkan perikatan ini bisa terjadi. Tapi insya Allah pada kesempatan yang lain waktu saya akan berusaha memaparkan lagi tentang jenis-jenis perikatan, di mana saya mengenal jenis-jenis perikatan menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah perikatan bersyarat, di mana perikatan bersyarat ini yang digantungkan pada syarat, yaitu persyaratan peristiwa, suatu peristiwa yang masih akan terjadi dan belum tahu kepastian terjadinya, baik menggunakan pelaksana perikatan hingga terjadinya peristiwa, maupun dengan membatalkan karena terjadinya ataupun tidak terjadinya. Yang kedua, perikatan ketetapan waktu adalah suatu perikatan yang tidak menanggungkan perikatan, melainkan hanya menanggungkan pelaksananya. Waktu yang ditetapkan itu adalah peristiwa yang masih akan terjadi dan terjadinya itu sudah pasti atau dapat berupa tanggal yang sudah ditetapkannya. Yang ketiga, perikatan manasuka, boleh pilih, di mana di dalam jenis perikatan ini objek prestasi ada 2 macam benda dan bisa dikatakan perikatan manasuka karena debitur boleh memenuhi prestasi dengan memilih salah satu dari 2 benda tersebut yang bisa dijadikan objek perikatan. Tetapi debitur tidak memaksa kreditur untuk menerima sebagian benda yang satu dan benda yang lainnya. Yang keempat, perikatan tanggung-menanggung adalah seorang debitur berhadapan dengan beberapa orang kreditur atau sebaliknya. Dan apabila kreditur terdiri dari beberapa orang ini disebut tanggung-menanggung aktif. Dan dalam setiap hal ini, kreditur berhak di dalam atas pemenuhan hak prestasi seluruh hutang, dan jika hak prestasi tersebut sudah dipenuhi, maka terbebaskannya hutangnya. Yang kelima, perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi adalah suatu perikatan. Dikatakan dapat atau tidak dapat dibaginya itu karena benda menjadi objek perikatan, dapat atau tidak dapat dibagi menurut timbangan. Lagi pula, pembagian itu tidak boleh mengurangi hakikatnya, dan prestasi tersebut jadi sifat. Dapat atau tidak dapat itu dibagi pada dasar yang A, sifat yang menjadi objek perikatan. B, maksud perikatannya, apakah itu dapat atau tidak dapat dibagi. Yang keenam, perikatan dengan ancaman hukuman ialah suatu ancaman hukuman terdapat debitur apabila ia lalai memenuhi prestasinya. Dan ancaman hukuman ini yang bermaksud untuk memberi kepastian atas pelaksanaan isi perikatan, seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan dibuat oleh pihak-pihak tertentu. Menurut ketentuan pasal 104 KUA Perdata, ancaman hukuman itu ialah untuk melakukan sesuatu apabila perikatan tidak dipenuhi.
materi tentang asas-asas perjanjian dan macam-macam perjanjian. Yang pertama itu dalam hukum perjanjian dikenal ada 5 asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda yang disebut juga asas kepastian hukum, kemudian asas iktikat baik, dan yang terakhir asas kepribadian. Asas kebebasan berkontrak itu adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau mengadakan perjanjian dengan siapapun yang dalam isinya itu menentukan isi perjanjian, pelaksanaan atau persyaratannya, menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Kemudian asas konsensualisme itu bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan tersebut jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka, atau bisa juga disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk menentukan kontrak tersebut. Lalu kemudian asas pacta sunt servanda itu yaitu asas kepastian hukum berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak itu sebagaimana yang layaknya sebuah undang-undang. Lalu kemudian asas iktikat baik. Asas iktikat baik itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu iktikat baik nisbi dan iktikat baik mutlak. Yang nisbi itu orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek tersebut. Sedangkan iktikat mutlak penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan. Jadi asas iktikat baik itu adalah asas bahwa para pihak itu, pihak kreditor dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Lalu lanjut ke asas kepribadian yang terakhir. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan. Hal ini dapat dilihat dari pasal 1315 dan pasal 1340 BW. Baiklah, di video kali ini pada mata kuliah Hukum Perikatan, saya akan menjelaskan materi tentang syarat-syarat dan unsur-unsur perjanjian. Nah, perjanjian dapat dikatakan sah apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga perjanjian tersebut dapat diakui oleh hukum atau legally concluded contract. Nah, apa saja sih syarat-syarat sah perjanjian? Menurut pasal 1320 KUH Perdata, yaitu antara lain: Nah, yang pertama adalah adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian atau konsensus. Jadi, jika salah satu pihak tidak menyetujui adanya perjanjian, maka tidak sahlah perjanjian tersebut. Yang kedua, adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian atau capacity. Nah, seperti yang kita ketahui, yang masuk dalam cakap hukum adalah orang yang berakal, yang usianya telah mencapai 21 tahun, dan lain sebagainya, maka orang tersebut dapat membuat perjanjian. Yang ketiga, adanya suatu hal tertentu atau objek. Nah, objek di sini adalah alasan mengapa pihak-pihak melakukan perjanjian. Nah, yang terakhir, yang keempat, ada suatu sebab yang halal atau legal cause. Maksud dari poin keempat ini adalah apa yang mendorong para pihak-pihak ini untuk melakukan perjanjian. Yang pastinya yang mendorong pihak-pihak melakukan perjanjian itu adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Nah, itulah beberapa syarat sah perjanjian. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur perjanjian. Nah, pada unsur-unsur perjanjian, itu para ahli sepakat ada 3 unsur perjanjian. Yang pertama adalah unsur esensialia,
Yang kedua, unsur esensiali naturalia. Dan unsur yang ketiga adalah unsur aksidentalia. Nah, unsur yang pertama yaitu unsur esensialia. Apa yang dimaksud dengan unsur esensialia? Nah, yang dimaksud dengan unsur esensialia adalah unsur yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian. Jadi, jika di dalam suatu perjanjian tersebut tidak ada unsur esensialia, maka tidak sahlah perjanjian tersebut. Nah, maksud lain dari unsur esensialia ini adalah syarat-syarat suatu perjanjian. Jadi, jika suatu perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat, maka tidak sahlah suatu perjanjian tersebut. Yang kedua adalah unsur naturalia. Apa yang dimaksud dengan unsur naturalia? Yang dimaksud dengan unsur naturalia adalah unsur yang lazim melekat pada suatu perjanjian. Maksudnya adalah unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam, dalam sendirinya dianggap ada dalam perjanjian. Nah, unsur ini merupakan sifat bawaan atau melekat dalam perjanjian. Dan yang ketiga adalah unsur aksidentalia. Nah, maksud dari unsur ini adalah unsur ini harus dimuat dan dinyatakan secara tegas dalam perjanjian oleh para pihak. Nah, itulah unsur-unsur yang ada dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para ahli. Sedangkan ada beberapa unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, antara lain, yang pertama, pihak-pihak yang melakukan perjanjian, atau antara lain adalah subjek perjanjian. Yang kedua, konsensus antar para pihak atau persetujuan dari para pihak. Yang ketiga, objek perjanjian. Yang keempat, tujuan dilakukannya perjanjian. Dan yang terakhir adalah bentuk perjanjian yang dapat berupa lisan ataupun tulisan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum perikatan. Nah, di dalam sebuah perikatan itu mempunyai sumber, yaitu sumbernya terdiri dari dua sumber. Sumber perikatan itu ada dua. Yang pertama, perikatan itu bersumber dari sebuah perjanjian, dan yang kedua, perikatan bersumber dari sebuah undang-undang. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama, itu sumber hukum, sumber perikatan yang terlahir karena perjanjian. Jadi di dalam perikatan yang timbul karena perjanjian, yaitu kedua pihak debitur dan kreditur dengan sengaja bersepakat saling mengikatkan diri di dalam perikatan, yang mana kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu pihak debitur wajib memenuhi prestasi dan pihak kreditur berhak atas prestasi. Contoh dari perikatan yang bersumber dari perjanjian ini yaitu seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam meminjam, dan perjanjian tukar menukar. Nah, yang kedua, sumber hukum perikatan yang bersumber dari undang-undang. Timbulnya perikatan dalam hal ini bukan dikarenakan adanya suatu persetujuan atau perjanjian, melainkan dikarenakan adanya undang-undang. Nah, yang menyatakan akibat perbuatan orang, lalu timbullah sebuah perikatan. Nah, perikatan yang timbul karena undang-undang ini yaitu hak dan kewajiban debitur dan kreditur ditetapkan oleh undang-undang, ditetapkan oleh undang-undang. Jadi pihak debitur dan kreditur ini wajib mematuhi ketentuan undang-undang. Nah, undang-undang ini mewajibkan debitur berprestasi dan kreditur berhak menerima prestasi atas prestasi tersebut. Nah, jadi kewajiban ini disebut kewajiban undang-undang. Jika kewajiban tidak terpenuhi, berarti pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, contohnya seperti jika ada seorang lahir, maka timbullah kewajiban si orang tua tersebut atas nafkah anaknya. Nah, itu adalah sebuah contoh dari perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut pasal 1352 KUH Perdata,
Jadi perikatan yang timbul karena undang-undang ini diperinci menjadi dua, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama perikatan semata-mata ditentukan oleh undang-undang. Maksudnya yaitu perikatan yang lahir karena undang-undang itu sendiri. Maksudnya bahwa perikatan itu timbul memang undang-undang mengaturnya demikian. Nah, yang kedua, perikatan yang timbul karena perbuatan orang. Nah, di dalam undang-undang ini perikatan yang timbul karena perbuatan orang juga dibagi dua. Yang pertama perbuatan melawan hukum, dan yang kedua perbuatan menurut hukum. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang perbuatan menurut hukum. Perikatan yang timbul karena undang-undang yaitu perbuatan menurut hukum. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1354 KUH Perdata, ini termasuk perbuatan yang sah menurut hukum, di mana dilakukan secara sukarela untuk mengurus atau kepentingan orang lain, baik atas perintah maupun tidak, sampai orang lain itu dapat mengurusnya sendiri. Contohnya seperti misalnya si A ini ingin pergi keluar kota, namun dia mempunyai seekor kucing. Nah, dia khawatir kucingnya jika ditinggal sendiri akan mati. Kemudian dia menitipkan kucingnya ke tetangga sebelah untuk dirawat dengan baik. Nah, sesampai pulang lagi baru dia mengambil kucing tersebut. Nah, di situ timbullah sebuah perikatan yang menurut hukum. Baik, selanjutnya perikatan yang timbul karena perbuatan melanggar hukum atau PMH. Jadi perikatan yang timbul karena perbuatan melanggar hukum ini sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Nah, jadi menurut pasal 1365 KUH Perdata ini, barang siapa yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain, maka dia wajib menggantikan kerugian tersebut atas perbuatan yang dia lakukan. Nah, jadi itu kira-kira perbuatan melanggar hukum. Nah, jadi suatu perikatan itu bisa dikatakan bermulai apabila seseorang telah melakukan kontrak perjanjian, yang mana kontrak perjanjian itu harus dinyatakan secara tegas dan tertulis. Nah, dari situlah perikatan muncul dan itu dinyatakan perikatan sudah dimulai. Nah, setelah itu perikatan itu harus dilaksanakan oleh setiap pihak yang bersangkutan, yang mana di situ terdapat hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi daripada pihak-pihak yang bersangkutan. Oke, selanjutnya yaitu berakhirnya suatu perikatan. Nah, berkaitan dengan berakhirnya suatu perjanjian karena telah terpenuhinya prestasi atau perikatan yang disepakati serta syarat-syarat tertentu dalam perjanjian. Nah, syarat-syarat tertentu dalam perjanjian itu dapat dikatakan menjadi sebab berakhirnya suatu perjanjian apabila sudah terpenuhinya hak-hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian tersebut. Yang pertama, yaitu perjanjian terdapat dalam pasal 1381 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa berakhirnya suatu perikatan itu karena hal-hal berikut. Yang mana pertama adalah suatu pembayaran. Artinya apabila seseorang telah melakukan pembayaran, maka itu dinyatakan perikatan itu telah berakhir. Nah, pembayaran ini tidak diartikan semuanya itu dengan uang, melainkan apabila telah terpenuhinya suatu prestasi dalam perikatan, maka itu juga dinyatakan telah melakukan pemenuhan perjanjian atau perikatan. Dengan itu maka berakhirlah suatu perikatan. Nah, yang selanjutnya yaitu penawaran pembayaran yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Artinya yaitu pemenuhan suatu prestasi dalam perjanjian yang dilaksanakan sesuai dengan
yang diperjanjikan. Yaitu di sini dapat kita pahami bahwa penawaran pembayaran yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan ini berupa pemenuhan suatu prestasi dalam perjanjian. Oke, selanjutnya pembahasan utang, pembaharuan utang. Di sini adalah perjanjian yang sudah ada namun yang perjanjian itu dihapuskan lagi. Contohnya begini, seseorang itu telah melakukan suatu perjanjian dengan orang lain. Lalu timbullah perjanjian baru sehingga menyebabkan perjanjian yang lama ini dihapuskan. Jadi itu adalah salah satu sebab berakhirnya suatu perjanjian, yaitu karena adanya suatu perjanjian baru. Oke, selanjutnya perjumpaan utang atau kompensasi. Nah, perjumpaan utang terjadi karena antara kreditor dan debitur ini saling mengutang begitu terhadap yang lain sehingga utang keduanya itu dianggap terbayar oleh piutang mereka masing-masing. Nah, utang tersebut dihapuskan karena oleh undang-undang telah ditentukan bahwa terjadi suatu perhitungan antara mereka. Misalnya si A ini berhutang sebesar 2.500.000 kepada si B, dan si B ini mempunyai utang sebesar 1 juta kepada si A, sehingga terjadilah kompensasi antara mereka yang menyebabkan si A hanya berhutang sekitar 1.500.000 saja kepada si B. Oke, selanjutnya itu percampuran utang. Pencampuran utang ini adalah berubahnya kedudukan pihak atas suatu objek perjanjian yang dapat menyebabkan terjadinya percampuran utang yang mengakhiri perjanjian. Misalnya penyewa rumah yang berubah menjadi pemilik rumah karena dibelinya rumah tersebut. Waktu sewa berakhir, sementara masih ada tunggakan sewa yang belum dilunasi. Nah, jadi perikatan awal itu dinyatakan telah berakhir karena si pengontrak ini telah membeli rumahnya, begitu. Selanjutnya itu pembebasan utang, yang mana pembebasan utang ini dinyatakan oleh kreditur untuk membebaskan debitur itu dari perikatan yang menyatakan kehendak tersebut diterima oleh debitur. Oke, selanjutnya musnahnya barang yang terutang. Nah, misalnya ini menyewa suatu barang dan barang tersebut hilang karena suatu hal yang tidak disengaja begitu. Misalnya saya ini menyewa rumah kepada si tukang penyewa ini, lalu rumah itu kebakaran. Nah, jadi kan rumah itu hilang, objeknya itu hilang karena tidak sengaja. Jadi hal tersebut bisa menyebabkan salah satu perikatan itu dinyatakan telah berakhir. Nah, selanjutnya yaitu jangka waktu yang telah melewat. Apabila suatu perikatan itu dinyatakan berdasarkan jangka waktu dan jangka waktunya itu telah berakhir, maka suatu perikatan itu bisa dikatakan sudah berakhir. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemutusan perjanjian. Itu pemutusan perjanjian pada dasarnya kontrak harus dilaksanakan oleh para pihak berdasarkan etikat baik. Namun dalam kenyataannya seringkali salah satu pihak tidak melaksanakan substansi kontrak. Walaupun mereka telah diberikan somasi sebanyak 3 kali berturut-turut, pemutusan perjanjian merupakan akibat hukum lanjutan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontraktual. Di sini pemutusan perjanjian secara sepihak. Suatu perjanjian dikatakan terlaksanakan dengan baik apabila dapat terlaksanakan dengan baik segala sesuatu yang telah diatur dan dijanjikan. Hal ini berarti terdapatnya pemenuhan akan prestasi antara masing-masing pihak tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Tetapi dalam kenyataannya, perjanjian tersebut tidak terlaksanakan dengan baik karena adanya wan prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dalam hal ini, pemutusan perjanjian secara sepihak dapat dikatakan sebagai suatu tindakan wan prestasi. Wan prestasi atau non-fulfillment ataupun yang disebut juga dengan breach of contract. Yang dimaksud adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Dapat diputuskan tanpa perantara pengadilan terkait dengan perjanjian pemborongan,
dalam hal pemutusan kontrak dapat dibedakan menjadi, di sini terdapat beberapa. Yang pertama, pemutusan kontrak oleh pihak bauher. Pihak bauher dalam hal ini adalah pihak pemberi kerja, pemberi tugas yang memborongkan, prinsipal, dan pemberi proyek. Seiring dengan proses pengerjaan perjanjian pemborongan tersebut, apabila suatu perjanjian pemborongan yang memutuskan perjanjian adalah pihak bauher, maka yang menjadi dasar hukum yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegagalan kontraktor untuk mengerjakan tugasnya. Hal ini terjadi apabila kontraktor gagal dalam melaksanakan tugasnya, dan secara hukum pihak bauher berhak untuk memutuskan kontrak tersebut. Dan dalam hal pemutusan kontraknya biasanya ditempuh dengan dua cara, yakni yang pertama adalah pemutusan kontrak karena alasan kapelitan atau likuidasi. Hal ini tidak memerlukan adanya peringatan apabila telah diatur secara tegas dalam kontrak sebelumnya. Cara yang kedua yakni adalah dengan menggunakan peringatan secara tertulis. Yang kedua, pelanggaran pembatasan pengalihan kontrak atau subkontrak. Dalam perjanjian pemborongan terdapat sebuah pengaturan mengenai pengalihan kontrak atau melakukan subkontrak. Terkait dengan hal ini, jika pihak yang akan ditentukan secara hukum dan wan prestasi ditentukan berdasarkan perjanjian, dan hal ini pasal 1238 memberikan kelulusan bagi para pihak berkontrak untuk menyepakati apakah tata cara penentuan wan prestasi akan diatur berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan ketentuan yang akan disepakati dalam kontrak. Adapun hapusnya suatu perikatan itu terdapat 10 dalam pasal 1381 menjelaskan bahwa hapusnya perikatan itu terdapat 10 macam. Yang pertama, adapun pembayaran. Setelah pembayaran berlangsung, maka selesai juga perikatan tersebut. Pembayaran yang dimaksud di sini bukan hanya pembayaran dalam hal uang, melainkan juga penyerahan barang. Itu tergantung dari perikatan itu tersendiri. Misalnya, perikatan tersebut objeknya adalah uang, maka setelah pembayaran uang, perikatan tersebut juga selesai. Tetapi jika suatu perikatan itu objeknya adalah barang, maka setelah penyerahan barang tersebut perikatannya juga selesai. Misalnya, Sri Wahyuni meminjam uang kepada Mas Rufah. Setelah Sri Wahyuni membayar uang yang dipinjamnya oleh Mas Rufah tersebut, maka selesai juga perikatan tersebut. Contoh kedua, misalnya Ayub membeli mobil kepada si Abi Sugara. Setelah Ayub membayar mobil tersebut dengan uang kepada Abi Sugara, maka perikatan tersebut juga selesai. Adapun yang kedua, yaitu penawaran pembayaran yang diikuti oleh penitipan. Misalnya, jika ada suatu debitur, dia menawarkan penawaran kepada kreditur melalui notaris atau jurusita. Kemudian penawaran tersebut ditolak oleh kreditur. Maka setelah ditolak oleh kreditur ini, si debitur menitipkan pembayaran tersebut melalui panitera pengadilan negeri untuk disimpan. Maka dengan ini perikatan tersebut dihapus menurut pasal 1404 KUH Perdata. Kita lanjut nomor 3 dalam hapusnya suatu perikatan. Nomor 3, adapun pembaruan utang atau biasa disebut dengan novasi. Jadi
terjadinya pembaruan utang ini jikalau hutang lama diganti dengan hutang baru, debitur lama diganti dengan debitur baru, ataupun kreditor lama yang diganti dengan kreditor baru. Nah, jika objeknya yang diganti, yaitu hutang lama yang diganti dengan hutang baru, maka novasi ini disebut dengan novasi objektif. Jika debitor lama yang diganti dengan debitor baru, maka novasi ini disebut dengan novasi subjektif pasif. Jikalau kreditor lama yang diganti dengan kreditor baru, maka novasi ini disebut dengan novasi subjektif aktif. Adapun yang keempat, yaitu perjumpaan utang atau biasa disebut dengan kompensasi. Terjadi perjumpaan utang atau yang biasa disebut dengan kompensasi ini apabila utang piutang si kreditur dan debitur ini terjadi timbal balik yang dilakukan perhitungan. Misalnya Ahmad Sodikin meminjam uang kepada Jonian Syah sebesar 200 juta. Ternyata si Jonian Syah ini juga meminjam lagi utang 200 juta tersebut untuk membeli mobil. Kemudian Jonian Syah bilang lah, kamu kan ada uang sama saya, jadi kita impas ya. Dan setelah Ahmad Sodikin pikir-pikir, oh ya ternyata dia juga mempunyai utang kepada si Jonian Syah, maka hutang tersebut terjadi impas. Itulah yang disebut dengan kompensasi. Kemudian nomor 5 dari hapusnya suatu perikatan, yaitu adanya percampuran hutang. Percampuran hutang ini terjadi apabila si kreditor dan debitor menjadi satu. Menurut pasal 1436 KUH Perdata, maka hutang piutang ini akan lenyap karena si kreditor dan debitor menjadi satu tangan. Misalnya, si Abi Sugara dan Umi Kulsum. Misalnya si Abi Sugara ini meminjamkan uang kepada si Umi. Jadi si Umi ini memiliki utang kepada si Abi Sugara sebesar 1 juta. Nah, setelah itu ternyata si Abi Sugara ini jatuh cinta kepada Umi Kulsum. Dan lama-kelamaan akhirnya Abi Sugara ini bertekad untuk menikahi Umi, maka menikahlah mereka berdua. Setelah menikah, maka harta si Abi Sugara juga harta Umi, dan harta Umi juga si harta Abi Sugara. Jadi untuk apa mereka saling membayar hutang kan? Untuk apa si Umi ini membayar hutang lagi kepada si Abi Sugara? Karena uangnya itu juga akan menjadi uang dia kan. Jadi maka hutang ini dianggap lenyap karena mereka kan sudah menjadi satu keluarga. Begitu. Yang keenam dari hapusnya suatu perikatan, yaitu pembebasan hutang. Pembebasan hutang ini terjadi apabila si kreditor menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak menghendaki lagi prestasi dari debitur dan melepaskan haknya atas pembayaran, maka hutang ini dianggap lenyap. Adapun yang ketujuh, musnahnya barang yang terhutang. Menurut pasal 1444 KUH Perdata, jadi jika barang ini tersebut musnah atau hilang atau tidak bisa diperdagangkan lagi dan bukan dari kesalahan debitur, maka perikatan ini dianggap musnah atau lenyap. Tetapi jika barang tersebut hilang karena dicuri oleh debitur, maka si debitur ini harus mengganti barang tersebut karena dari kesalahan dia sendiri. Dan yang kedelapan dari hapusnya perikatan ialah karena pembatalan. Misalnya, menurut pasal 1320, jikalau terjadinya suatu perikatan dan salah satu dari subjek tersebut tidak memenuhi syarat dewasa atau belum dewasa dalam melakukan suatu perbuatan hukum, maka perikatan tersebut dapat dibatalkan
dengan cara melalui pengadilan negeri atau dengan dua cara. Yang pertama dengan cara aktif dan yang kedua dengan cara pembelaan. Dan yang kesembilan dari hapusnya suatu perikatan ialah adanya syarat batal. Syarat batal yang dimaksud di sini adalah isi ketentuan suatu perikatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Maka jika syarat ini dipenuhi, maka terjadilah pembatalan perikatan sehingga perikatan tersebut menjadi dihapus. Dan yang terakhir dari hapusnya suatu perikatan adalah lampau waktu atau daluarsa. Menurut pasal 1946 KUH Perdata, lampau waktu ini adalah suatu alat untuk memperoleh suatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tersebut yang dipenuhi dari syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang. Baiklah, itulah 10 contoh dari hapusnya perikatan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, terutama kepada Ibu pembimbing kita, Ibu Nur Hakimah SHMH, beserta teman-teman yang sangat saya sayangi. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.